Halo Mas Dava. Apa? Di sini apa sih yang mau sampai jelaskan? Bagaimana cara kerja SSD dan hard disk? Hmm, di sini Mas Dava mau menjelaskan komponen penting di suatu komputer yaitu SSD atau hard disk. Gitu. Di sini Mas Dava sudah menyiapkan dua komponen, yaitu yang ini Hard disk, hard disk, yang itu apa Mas Dava? Coba SSD, tunjukkan. SSD, SSD. merek SanDisk. Baik, Mas Dava, dari penampakan bentuknya dua komponen ini itu kan sudah terlihat berbeda. Ini jauh lebih besar daripada yang ini. Eh, apakah beda nggak sih dari cara kerja? Jauh banget berbeda. Kedua komponen ini bekerja dengan cara yang berbeda. Apa yang bisa saya jelaskan tentang hard disk dan SSD? Kok LSD? SSD. Iya. Jadi di sini itu dia menggunakan chip yang kayak di apa sih itu namanya yang buat itu loh. Oh iya, kartu apa sih itu namanya kecil Memori, itu? micro SD. Iya. Habis itu yang di sini itu menggunakan piringan berputar, mirip seperti kaset, tapi beda tipenya. Mirip seperti piringan cakram yang berputar itu loh, yang ada di dalam kaset pemutar zaman dulu, kayak piringan hitam, tapi berbeda sistem kerjanya. Oh begitu. Terus dari segi bentuk fisiknya sudah berbeda, cara kerjanya juga berbeda. Sekarang ayah tanya, kalau dari segi kecepatan lebih cepat mana? Yang mana? SSD. Kenapa kok bisa lebih cepat SSD? Karena SSD itu tidak menggunakan cakram berputar, namun dia itu menggunakan langsung sistem yang menyimpan data dalamnya. Namanya NAND chip. Namanya NAND chip, kecil ukurannya, 1 biji. NAND chip apa NAND flash? Flash di tempatnya. Oke, NAND flash teman-teman. Coba sekarang Mas Deva mau membongkar. Coba bongkar Mas. Bongkar pertama Nanti biar hard bisa. disk dulu. Mas Dava sudah mempersiapkan wadah ya. Untuk baunya, karena baunya kecil banget sebenarnya ini. Bukan sekarang. Ini satu botol akhir dan kita akan membongkar SSD. SSD mulu sih. Bentar. Udah mengalir. Kayak gini isinya. 4. Gimana Mas Dava? Untuk SSD bautnya jauh lebih sedikit, hanya 4. Gimana sih malah jatuh? Sedikit lebih sulit membukanya. Oke, ini diminggirkan dulu. Sekarang dijejer. Dari penampakan yang sudah ada bisa terlihat bentuknya pun berbeda ya. Yang di sini ada piringan dengan BLDC di tengahnya yang akan berputar dengan kecepatan sangat tinggi. Kira-kira 1200 RPM. 10 RPM. Baik. Kalau untuk hard disk memang untuk SSD bentuknya lebih kecil ya Mas Dava ya. Dan terdapat IC atau apa ini. Terus kalau hard disk bentuknya kayak betul yang dikatakan Mas Dava, yaitu cakram berputar, jadi piringan hitam. Nah dari segi ini, dari bentuk penampakan dalamnya, coba Mas Dava, kenapa yang hard disk ini itu lebih cepat daripada yang SSD ini lebih cepat daripada yang hard disk? Karena hard disk itu menggunakan piringan berputar seperti ini.
Dan piringan berputar itu menciptakan sebuah loading. Jadi dia harus kayak gini dulu. Ya, umpama ayah mau mencari foto tertentu atau data tertentu. Misal foto pisang ya. Misal foto pisang berada di lokasi sekitar garis ini. Dia harus bergerak ngelilingin seluruh ini dulu di sampai tercatat daerah tersebut, lalu dia akan terus diam di daerah tersebut dan dia akan langsung mengumpulkan semua data. Gimana Mas Depa? Di sini itu menggunakan yang namanya kumparan suara, mirip seperti yang ada di dalam speaker namun berbeda cara kerjanya. Yang di speaker itu kan dia naik turun, tapi kalau yang ini geser kanan kiri. Jadi kalau misalnya ini kabel dari kumparan ini yang dua tipis ini dialiri listrik dengan frekuensi suara, dia bakal bisa bunyi kayak gitu. Terus apa yang bisa sama yang jelaskan lagi terkait harddisk itu sistem cara kerjanya seperti DVD atau VCD zaman dulu ya? Tapi berbedaannya di sini ini menggunakan magnet. Magnet? Maksudnya magnet gimana? Maksudnya dia menggunakan magnet yang mudah diperbarui datanya. Lah itu samaan bersihin kayak gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, malah harus dibersihkan kalau terlalu kotor soalnya dia bisa rusak. Atau enggak minimal ini dia harus berputar sangat cepat dulu. Salah satu caranya biar dia tetap bersih adalah dikasih filter di sini. Ada filter gitu. Kecil. Ada tapi hilang waktu itu pas aku bongkar dulu. Gimana Mas Depa? Di sini, dan kamu tahu nggak, di sini itu mengandung medan magnet super kuat. Ini adalah magnet terkuat di dunia. Apa itu magnet apa? Neodymium. Oh, magnet neodymium ada di harddisk. Iya ada. Ini untuk menggerakkan kumparan suara. Habis itu ini nggak akan pernah bisa terbuka kecuali tuas hitam ini aku tekan dulu ke atas ini. Kan pada saat harddisk berputar kan ke sini, dia akan menghasilkan angin sangat kencang yang mendorong ini seperti ini. Lalu dia akan bisa bergerak. Namun pada saat ini tidak aku tekan, dia akan terkunci. Kalau diputar gimana pun juga dia nggak bakal mau copot. Kecuali bagian sini kutiup. Baik, itu harddisk ya. Kalau sekarang SSD, apa yang bisa Mas Deva jelaskan dengan SSD yang dulunya itu segede itu bisa diperkecil segini loh? Segede lemari. Padahal itu kapasitasnya berapa Mas? 8 giga? 80. 80 giga. 80 MB apa giga ya? Giga. Coba tak cek di sini. Oh ya, 80 giga segede itu. Kalau ini kapasitasnya 128 giga. Bisa sekecil ini. Apa yang membedakan Mas? Yang membedakan itu adalah di sini itu menggunakan chip yang namanya itu NAND flash. Habis itu ini modul kontrolernya sekecil ini, yang berkilau-kilau ini. Oh itu controller. Kontrolernya ini dan ini juga bantu kontroler sih. Habis itu ini kapasitor dan ya berbagainya, kapasitor, resistor dan lain-lain. Habis itu ini sebenarnya bukan cuma sisi sini doang yang ada, sisi baliknya juga ada. Tapi di sisi baliknya hanya ada dua. Apa? Dua NAND IC. flash gitu lagi. Dua NAND flash yang ini kayak gini. Ini ada dua lagi di belakang. Tapi yang di depan sini karena ada banyak komponen, jadi dia harus pakai ini thermal pad untuk menghantarkan panas. Oh, sebagai pendingin. Jadi panasnya bakal dihantarkan ke sini, ke penutup ini, lalu disebar kemana-mana biar bisa mendingin lebih cepat. NAND flash ini dia sama nggak sih seperti CPU yang sampean pernah bongkar itu, prosesor atau CPU? Prosesor ya? Itu sama nggak sih komponen yang ada di dalamnya? Berbeda, jauh berbeda. Kalau ini? Ini itu menggunakan IC penyimpanan. Namanya ya NAND flash. Habis itu di dalamnya itu ada ribuan kayak semacam komponen kecil-kecil banget, tapi bukan semikonduktor. Tapi ukurannya sama kayak CPU dalamnya. Itu bahasa pemrogramannya sama juga 0 dan 1 lagi atau berbeda?
Sama. Sama. Terus kalau nggak salah ada sebuah cerita di mana ini ya, ada komputer untuk menghitung pengalihan suara dan dugaannya ada partikel dari luar angkasa yang entah bagaimana menabrak satu angka 0 di dalam sistem komputer itu berubah menjadi angka 1. Dan dia mendapatkan jauh lebih banyak pemungutan suara dari yang lain. Kalau nggak salah lebih dari 4.000. Padahal hasilnya nggak sebanyak itu. Habis itu kalau untuk hadis ini, dia masih butuh IC lagi di belakangnya. Oh. Kalau bisa ditutup sih, biar nggak runtuh. Iya. Jadi harus ditutup biar tetap bersih dalamnya. Karena dalamnya ini harus kalau bisa steril mungkin. Tapi ya karena ini hadis gak pernah dipakai, jadi nggak usah steril amat. Sekarang bagian belakang. Iya. Bagian belakangnya berbeda lagi. Kalau untuk bagian belakang bakal taruh sini aja kayaknya bautnya. Lah ini yang PCB ini apa fungsinya? Ini adalah komponen yang digunakan untuk mengontrol dinamo BLDC dan mengekstrak data. Controller. Iya, betul. Oh, kontrolernya. Oh, berarti ada sendiri. Kalau SSD dia langsung jadi satu. Makanya tidak makan tempat. Kalau yang ini ada kontrolernya terpisah. Memang teknologi model lama disempurnakan menjadi SSD. Dan bahkan penyimpanannya juga sudah beda jenis. Udah bukan penyimpanan lagi. Terus arusnya sebenarnya masih lebih gede ini. Kok bisa ya? Padahal dia lebih kecil tapi kok memakan karena arus. Dia harus menyalakan semua IC ini bersamaan pada satu waktu. Dan satu IC itu harusnya bisa sama kayak hampir setengah dari hard disk. Lalu ini baliknya. Dan di sini ada BLDC. Ini. Dan kalau yang ini adalah BLDC, dinamo kecil yang ada 3 gitu kabelnya. Lalu habis ini BLDC, lalu pada saat dialiri listrik dia akan berputar sangat kencang, tapi butuh controller khusus. Lah ini kok kabelnya 3? Kok nggak sama dengan dinamo DC yang biasanya? Orang ini dinamo AC 3 fasa. Loh ini AC kecil. Oh, ini dinamo AC. Bagi yang paham apakah betul ini? Ini sama loh sistem AC. Ini sama loh sistem kerjanya kayak Sanyo dan lain-lainnya. Oh sama. Kayak dinamo induksi, dinamo pompa gitu sama. Oke, ayah tanya. Karena ini kamu bilang adalah dinamo AC dan ini dinamo AC 3 fasa kayak katanya Mas Dava. Kelebihannya apa sih kalau AC 3 fasa? Kita jauh bisa lebih stabil, jauh lebih stabil, kita bisa mengontrol kecepatannya lebih halus dan suaranya juga jauh lebih halus. Kalau untuk perputarannya bisa balik enggak dia? Bisa, tinggal kita setting kontrolernya aja. Tapi biasanya sih jalan yang bisa. Ya, tapi kalau harddisk kan dia nyarinya piye? Kayak berputarnya bolak-balik enggak sih kalau enggak, dia muternya satu arah terus. Jadi dia langsung mencari kayak di gitu. Oh, tak kira bisa dia bolak-balik biar cepat. Berarti memang harddisk itu berputarnya piringan cakramnya itu cuma satu arah ya, tidak bisa bolak-balik. Habis itu ini IC pengontrol dinamonya. Dan ini di balik IC pengontrol dinamo ini tepat di belakangnya ada heatsink kecil. Coba dekatkan kamera sini Mas. Ini yang warna ini heatsink. Oh, yang kuning ini. Habis itu yang ini heatsink untuk IC utama, untuk RAM. Ini untuk IC utama. Loh, ini RAM-nya. Ada RAM-nya juga. Ini kecil tapi biasanya RAM-nya. Ini untuk menyalin data dari komputer, disalin masuk. Tak fokus nih. Gak bisa fokus ya Mas. Terlalu dekat. Oh iya. Oh itu berarti merek Samsung ya. Ini memori RAM. Kenapa harus pakai memori RAM? Fungsi memori RAM itu adalah agar dia itu listriknya itu bisa masuk, lalu dia disalin dulu data dari komputer atau CPU yang akan diambil. Habis itu dia akan disalin ke sini, habis itu setelah inputnya hilang, datanya hilang, habis itu dia bakal langsung dikirimkan ke chip utama untuk diawalkan menuju ini. Banyak kaki-kaki kecil di sini. Terus yang mengontrol kedua IC dan semua IC yang ada di sini
satu IC raksasa ini. Karena ini adalah modul controllernya. Sekecil ini aslinya. Tapi ya sayangnya banyak kompor harus pakai PCB, jadi ya gede jadi ukurannya. Baik, oke. Dari semua penjelasan dan Dan ada satu kekurangan lagi. apa? Dia jaraknya berjauhan. Kalau yang ini kan deket-deket banget nih. Lalu yang ini juga nggak ada segelnya, yang ini ada. Ini hitam-hitam ini lem. Oh iya ya. Oke. Sama kayak laptop yang dikasih, habis itu layarnya belum kamu beliin yang baru. Baik, baik. Sekarang begini Mas Deva. Ayah mempunyai pertanyaan. Kesimpulannya hard disk dengan SSD itu apa sih kalau menurut Mas Deva? Hard disk itu jauh lebih kurang efisien. Dan jauh lebih efisien pula SSD. Namun sayangnya SSD itu harusnya besar. Jadi mereka berdua punya kekurangan dan kelebihan. Oh. Jadi nggak ada yang sempurna. Kecuali SSD yang apa sih itu namanya? Micro SD. Itu kapasitasnya bisa sampai 2 tera. Oke. Sampean tadi bilang nggak ada yang sempurna karena kesempurnaan milik Tuhan. Oke. Terima kasih. Ayo ajak pemirsa untuk subscribe Mas Deva. Ayo di subscribe, di like, dan apalagi itu terserah kalian udah diapain. Yang penting jangan dislike aja sih. Thank you watching. See you the next time. Goodbye. Ay dada da dada ay dada da dada ay dada da ay dada ay dada da ay dada ay dada da dada ay dada